Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama adalah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada umatnya, termasuk kita semua, sampai kita bisa bertatap muka kembali di kajian rutin satu ini. Salawat serta salam marilah kita terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kajian Sabtu Duha pada tanggal 12 Februari 2022 ini terdapat dua sesi. Yang pertama, tema yang pertama yaitu baca Al-Quran dan terjemahan Nasuhiyah oleh Ustadz Caca Wikasa. Dan untuk sesi yang kedua, temanya memanfaatkan harta dengan baik oleh Ustadz Wa Saifuddin Abu Mubarok. Dan mohon maaf untuk Ustadz Wa Saifuddin Abu Mubarok tidak bisa hadir karena korban sakit. Semoga Ustadz Wa disehatkan kembali. Amin. Dan untuk sesi yang pertama, baca Al-Quran terjemah Nasuhiyah oleh Ustaz Caca Wikasa Salim. Pada Ustaz, kami persilakan. Oh ya. Untuk pengganti Ustaz Wa yaitu Ustaz Haji Tatang Ahmad Tatana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan utama segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengkaruniai kita kenikmatan yang tak terhingga nilainya, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmatnya ini kita dapat bersilaturahim melalui pengajian umum yang dilaksanakan pertama kali di Sabtu Duha ini. Dan kebetulan ini mohon maaf yang dicalonkan penceramah yang akan memberi tausiah pada kita pada saat ini secara mendadak beliau sakit di tenggorokan, nggak keluar suara katanya. Jadi tadinya mungkin kalau masih bisa bicara beliau akan tetap datang, tetapi di akhir-akhir sampai pada saatnya
beliau sulit bicara, sehingga beliau tidak bisa hadir pada saat ini, dan panitia mengadakan badannya. Alhamdulillah sudah ada penggantinya, yaitu Ustaz Ahmad Tatang Santana. Insya Allah pukul 8 lebih mungkin beliau datang ke sini, karena beliau sedang mengadakan bimbingan pengajian juga, gitu ya. Sekarang sudah jalan, tinggal ya insya Allah mungkin jam 8 lebih beliau baru datang ke sini. Kita doakan untuk puasa Kudin, ya, mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, kesabaran, juga mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan sehat yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabban nas adhidil bahsyat isfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama min ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk sesi pertama dalam pertemuan ini saya akan memulai dari Al-Fatihah, dan insya Allah tadarus berikutnya mundur dari depan itu ke belakang, itu dari surat-surat pendek maju ke belakang. Mungkin ibu bapak sekalian sudah pada hafal ya, surat-surat pendek, dan insya Allah kami atau saya membawakan materi itu tidak dari bawah surat Al-Baqarah, ya, tapi dari surat-surat pendek, ya, dari mulai Anas dan seterusnya mundur, ya, Ancana. Nah, kemanfaatannya ini paling sering dibaca dalam sholat oleh imam-imam. Maka dari itu alangkah baiknya seandainya kita mengerti apa yang dibaca oleh imam itu. Di samping kita memperhatikan bacaannya, juga maknanya kita mengikuti dalam hati kita. Ibu bapak sekalian, kita baca surat Al-Fatihah ini. Mau mengikuti boleh, ya, kami sudah pada hafal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, kita terjemahkan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi, itu milik Allah. Rabbi, yang mengurus al-alamin, segala alam. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Maliki, yang menguasai. Yaumiddin, di hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepadamu lah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ihdina, tunjukilah kami. As-sirata, kepada jalan. Al-mustaqimah, yang lurus. Sirata, yaitu jalan. Alladzina, orang-orang yang an'amta, telah engkau beri nikmat alaihim, atas mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, alaihim, atas mereka. Walau dhalin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maka sama-sama Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi, itu milik Allah. Rabbi, yang mengurus al-alamin, semesta alam. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Maliki, yang menguasai. Yaumiddin, di hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepadamu lah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ihdina, tunjukilah kami. As-sirata, kepada jalan. Al-mustaqimah, yang lurus. Sirata, yaitu jalan. Alladzina,
orang-orang yang an'amta telah memberi nikmat alaihim atas mereka ghairil maghdubi bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai alaihim atas mereka waladhdallin dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Alhamdulillah, demikian terjemah lafziyah. Barangkali ada yang mau mencoba, Ibu, Bapak mau menerjemahkan Al-Fatihah ini? Tidak ada. Ya, kita pahami maknanya ya. Ada intinya Al-Fatihah ini ada 3 makna yang terkandung dalam Al-Fatihah ini. Yang pertama, memuji kepada Allah, menyanjung dari mulai ayat pertama sampai ayat ke-4 sampai maliki yaumiddin. Ini ujian itu hanya milik Allah. Jadi kalau istilah kata bahasa Arab lillahi itu mengandung makna istaqarra, karena pada kalimat lillahi itu terkandung ada khobar dari alhamdulillah, berita kandungan dari alhamdulillah itu ada lillah. Segala puji itu tetap milik Allah. Artinya yang berhak dipuji dan berhak mendapat pujian adalah Allah. Nah, Allah yang memiliki pujian itu memberikan sebahagian pujiannya kepada manusia, di antaranya yaitu dengan kelebihan yang dimiliki oleh manusia itu lebih daripada yang lainnya, maka Allah mengamanahkan kepada orang di bawahnya menghormati dia. Nah, pujian manusia kepada manusia sebatas menghormati. Tidak boleh berlebihan memuji kepada sesama manusia seperti mujinya kepada Allah. Sudah upamita ya Bapak etama, wah duka pakai kumaha. Nah itu jangan berkata upamita ayat Bapak anu. Kalau upamita ayat Allah, nah itu lebih tepat begitu. Karena manusia memuji kepada manusia itu sebatas penghargaan saja, jangan berlebihan. Dan orang yang dipuji tidak usah gembira, jadi begah angamu, wah atau Bapak etama. Nah, bahkan seharusnya kata Nabi, akhir tuh fi aqwahil maddahin naturobat, auran lembut senata jamanu muji-muji ke anjir. Jangan bergembira, tapi kembalikan pujian itu kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau berlebihan, auran dan lembut senata mulutna jalminu muji-muji. Itu Rasulullah SAW memberitakan seperti itu. Itu. Jadi Allah itu hak dipuji dan berhak mendapat pujian. Karena Allah pengurus pemelihara semesta alam, di samping menciptakan sebagai pencipta, diurus, ya disediakan keperluannya, ya ditempatkan, disediakan tempatnya, diberikan udaranya. Subhanallah, segalanya ada pada Allah. Rob itu, ya secara bahasa Rob itu pengurus. Jadi murabbi itu, ya ada istilah di pesantren itu lurah santri disebut murabbi, ya, pengurus.
santri. Ya. Jadi murabbi. Jadi Rabbil Alamin, pengurus semesta alam, itu adalah layak bagi Allah. Sifatnya Ar-Rahman, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Siapapun orangnya, mau iman, mau kafir, mau munafik, mau zalim, silahkan diberi kesempatan untuk hidup dan menikmati rezeki Allah. Silahkan. Itu untuk di dunia. Ar-Rahman, murah Allah. Ya, terpilihan. Tapi Ar-Rahim khusus nanti di akhirat. Untuk orang yang beriman saja. Tidak disayangi lagi kalau orang zalim, fasik, munafik. Tidak dikasih. Hanya dengan kemurahan di dunia saja diberi. Orang zalim, munafik, tidak nanti di akhirat. Itu Ar-Rahim. Di samping itu Maliki Yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan di akhirat. Itu raja dari segala raja. Itu Allah, raja yang maha adil, hakim yang paling adil. Itu Allah. Kemudian kedua, itu berjanji. Nah, ini setiap kita sholat dalam setiap rakaat membaca ini, dan setiap membaca ini kita berjanji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Ini dalam tata bahasa Arab disebut maf'ul muqaddam. Objeknya disimpan lebih dulu. Iyyaka. Kalau kalimat muta'addi dalam kalimat kata kerja seharusnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Nah, kalau susunannya begitu, ya, itu ringan maknanya. Kami menyembah kepadamu dan kami mohon pertolongan kepadamu. Di dalamnya tidak tertutup kemungkinan menyembah yang lain, memohon kepada yang lain. Tetapi kalau maf'ulnya, objeknya disimpan duluan daripada fi'ilnya, kata kerjanya, mengandung makna yang khusus. Yaitu iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Artinya tertutup bagi untuk menyembah yang lain, karena udah jadi akan menyembah hanya kepadamu. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Itulah manfaatnya iyyaka. Nah, disimpan di awal ya, daripada kata kerjanya, maf'ulnya, objeknya disimpan lebih dulu daripada kata kerjanya. Tuh. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Artinya mual mulayapan nyembah kanu sanes, mual mulayapan punta-punta kasalian ti Allah. Khusus nyembah ke Allah, yang khusus pada nyuhun ke Allah dalam arti hal-hal yang bersifat gaib. Ya peminta firman, ya maktutun umpamanya maktun sakit perut, ya ada dokter minta tolongnya. Dalam hal yang gaib minta tolongnya kepada Allah. Nah, ya teh pada almat lupa tepati itu itunya, tepati nganyuk, umur sudah ada tapi belum datang seorang pun laki-laki. Nah, di situ datang setan mempengaruhi. Apalagi ada yang datang membawa informasi atau kudu diikhtiaran setan. Nah, hati-hati, itu akan minta kepada selain Allah. Datang kalau ada yang melayar dan memberi pengaruh gitu, sang dukun. Nah, batalah iyyaka nasta'in. Ongkoh dekat Allah hukul nyumunkeun teh dina hal-hal anu kitu. Hari dia malah dongkapkan nu teu diparentah ku Allah.
seorang kahin, seorang paranormal. Sabda Nabi, barang yang artinya barang siapa yang mendatangi seorang kahin lalu bertanya dan mengiyakan jawabannya, 40 hari doanya atau ibadahnya tidak akan diterima. Ini bahayanya. Ya. Dan batal janji ini. Iya, karena nasta'innya itu batal karena sudah dilanggar oleh diri kita sendiri karena terdesak kepentingan duniawi. Jangan. Ini dalam mentaati ajaran agama perlu kesabaran. Sabar dalam ketaatan itu penting ya dalam sebuah ibadah. Kalau tidak sabar ya rugilah kita. Ya. Tidak sabar. Kalau bersabar semakin tambah pahalanya di samping terhapus dosa ya karena musibahnya keterlambatan punya pasangan punya musibah tuh ya. Nah itu kalau sabar bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah kalau bersabar tuh. Kemudian setelah berjanji berdoa itu muji janji doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa yang Allah beri nikmat dan dijamin diberi nikmat itu? Menurut An-Nisa ayat 69 adalah mayyuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang dijamin mendapat nikmat dari Allah. Siapa? Minan nabiyyin, kalangan para nabi. Ya, mungkin kita tidak akan bisa mengejar nabi. Ya, detail nabi sudah diakhiri oleh Muhammad. Was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, paling benar di kalangan para sahabat. Wasyuhada, orang yang mati syahid, ya, orang yang terbunuh dalam peperangan membela agama Allah. Itu an'amta atau siratal ladzina an'amta. Dan yang keempatnya wassolihin, orang-orang yang soleh. Itu orang yang dijamin oleh Allah mendapat nikmat, yaitu surga Allah. Ya. Lahum jannatun na'im dalam surat Luqman ayat 8. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun na'im. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Ini as-sholihin. Ya, mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Dan ini yang diminta oleh kita dalam setiap rakaat dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang makhluk. Nah, makhluk itu al-Yahud. Orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah adalah al-Yahud. Orang Yahudi mulai dilaknat oleh Allah ketika mereka melanggar pada hari Sabtu, ya, melanggar janji kesiapan untuk beribadah di hari Sabtu. Ini malah mencari ikan ke laut. Ya, hati-hati muslimin umat Muhammad sudah siap diberi kesempatan khusus untuk ibadah di hari Jumat, malah bawa jajar ke kolam.
hati. Mungkin jenisnya atau tubuhnya tetap manusia, tapi karakter keras. Itulah yang dibentukkan Allah kepada Yahudi. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera yang hina. Menurut sebagian mufassir dengan tubuhnya kera. Yang kehidupannya tidak lama, 1-2 hari, ketiganya mati. Ya. Ada juga sebagian mufassir menjelaskan bahwa tidak dengan tubuhnya tetap manusia Bani Israil, tetapi sifat-sifatnya, karakter keras, kekerewet biasa. Ya, kalau keras makanan masih ada di mulutnya, kalau masih ada melihat di tangan orang lain belum dimakannya, direbut, itu keras. Nah, jadi sudah bukan Yahudi lagi. Sekarang bisa jadi etnisnya Indonesia, tapi karakter Yahudi. Naudzubillah. Itu kekerewetna itu, sehingga kasar di Indonesia itu seueur koruptor. Nah, ya, itu karakter keras yang dikutukan oleh Allah untuk Yahudi dulu. Ini. Yang kedua, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Alladzina yajtahiduna fi asnafil ibadah. Kelompok atau orang yang suka mengada-ada, berubah-ubah dalam pelaksanaan ibadah. Dengan kata lain, yang biasa berbuat begitu Nasrani. Sudah ada ajarannya begitu dari kitab sucinya, ya, tapi mereka rubah, mengadakan sendiri. Itu menurut ulama mufassir seperti itu. Ad-dhalin, orang yang sesat itu menambah-nambah dalam beribadah atau mengurangi dalam beribadah, membuat hukum sendiri, itu ad-dhalin, sesat. Naudzubillah. Ini inti dari Al-Fatihah ini. Muji, berjanji, doa. Ini dalam makna Al-Fatihah. Kemudian keistimewaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini menurut surat Al-Hijr ayat ke-87 itu disebut sab'ul masani. Ya, lengkapnya walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu Muhammad sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal qur'anal azim, dan Quran yang agung, bacaan yang agung. Nah, sab'ul masani di sini adalah salah satu nama untuk Al-Fatihah. Ya. Jadi sab'ul masani 7 ayat yang diulang-ulang. Coba lihat ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam mushaf Utsmani. Kalau dalam surat-surat lain hanya pembatas dari satu surat pada surat yang lain saja. Tidak pakai nomor ayat. Ayat 1, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, tidak. Tapi kalau untuk Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim nomor 1. Nah, sementara waladhdallin itu termasuk ayat ke-7. Inilah yang dimaksud sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ada yang menerangkan bahwa sab'ul masani itu 7 surat yang panjang-panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dan Al-A'raf. Itu menurut sebagian mufassir. Namun lebih populer yang namanya sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang itu kepada Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Bisa juga Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran.
induknya Al-Quran. Itu Al-Fatihah. Jadi nama-nama Al-Fatihah itu bisa Alhamdulillah, Al-Fatihah. Yang baca Alhamdulillah, Alhamdulillah itu surat Al-Fatihah. Baca Fatihah, baca ini aslinya. Baca Ummul Kitab, ini Al-Fatihah. Baca Sab'ul Masani, Al-Fatihah juga, Sab'ul Masani. Inilah nama-nama untuk Al-Fatihah. Nah, keutamaan atau keistimewaan Al-Fatihah ini sesuatu yang agung diterimanya oleh Rasulullah SAW. Karena Al-Fatihah ini tidak diberikan kepada Nabi yang mendapat kitab. Tidak ada dalam kitab Zabur, tidak ada dalam kitab Taurat, juga tidak ada dalam kitab Injil. Adanya dalam Al-Quran. Ini yang diagungkan oleh Rasul ini. Al-Fatihah ini tidak ada dalam kitab-kitab lain. Khusus dalam Al-Quran saja. Itulah Sab'ul Masani. Kemudian Rasulullah SAW mengagungkan surat Al-Fatihah ini dengan bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi Al-Fatihah ini jadi syarat untuk sahnya satu rakaat dalam sholat. Kata Nabi, la sholata, tidak sempurna sholat liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, Fatihah kitab ini. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam lafaz lain yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, la tujzi'u shalatun, ya, tidak cukup salat, la yaqra'u rajulu biha bi Fatihatil Kitab, yang seseorang tidak membaca pada salat itu Fatihah kitab, surat Al-Fatihah, ya. Jadi kalau la tujzi'u tidak cukup berarti apa? Kurang. Nah, sholat yang tidak terbaca Al-Fatihah berarti rakaatnya kurang. Kalau kurang harus bagaimana? Ya disempurnakan, tuh. Disempurnakan kalau kurang. Ya. Umpamanya kita sholat isya berjamaah ikut kepada makmum. Makmum sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung saja kita takbir, Allahu Akbar. Dengarkan langsung apa yang sedang dibaca oleh imam. Itu baru masuk nilai. WA. Tapi jangan dihitung rakaat. Nah, Karena surat Al-Fatihah itu dari mulai bismillah sampai waladhdallin. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru ikut ke situ, itu baru sebahagian apa? Nah, rakaat itu harus sempurna satu Al-Fatihah. Yang dari bismillah sampai waladhdallin. Itu. Kalau begitu jadi 5 rakaat. Nah, pasti ibu-ibu yang berpendapat ada yang begitu, ya. Nah, kalau sudah ikut dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu setelah imam salam menyempurnakan. Nah, menyempurnakan istilahnya. Jadi bukan menambah rakaat. Karena tadi belum sempurna rakaat yang tidak terbaca keseluruhan surat Al-Fatihah, maka rakaat pertama itu perlu disempurnakan. Bukan menambah rakaat, tapi menyempurnakan rakaat yang tidak sempurna karena tidak kebagian Fatihah. Itu. Ya. Jadi sholat yang tidak sempurna membaca Fatihah itu perlu disempurnakan. Dalam riwayat lain, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fa hiya hidajun baru tamamin. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat tapi tidak membaca pada sholat itu Fatihah kitab, ya, kalau berjamaah tidak sempat mendengar bacaan imam Fatihah, gitu ya, maka fahiyah hidajun,
sholatnya itu pincang, rokaatnya itu pincang, sampai 3 kali. Ghairu tamamin, tidak sempurna. Hadis sahih riwayat Muslim. Itulah keistimewaan Al-Fatihah. Maka dari itu, kalau kita sholat berjamaah tidak kebagian Fatihah atau baru sepotong ikut Al-Fatihah, rokaat itu jangan dulu dihitung 1 rokaat. Karena ada yang wajib bacaannya tertinggal. Maka sempurnakan nanti setelah imam selesai salam. Paham, Bu? Alhamdulillah. Terima kasih karena pada Ustaz terbudi sudah ada. Alhamdulillah. Ustaz datang Santana, ya Ahmad datang Santana sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, untuk itu bagi yang saya kita cukupkan dulu. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti dalam pertemuan kedua bisa dilanjutkan dalam juz amalnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk sesi yang pertama para Ustaz bisa cerita tentang baca Al-Quran dan lafziyah telah selesai. Dan untuk sesi yang kedua pengganti Ustaz Cita Ahmad Santana telah hadir. Untuk Ustaz kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatul iman, ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemuda yang sama-sama berharap ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tinggi, yang telah mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya terdiri doa jazakumullahu khairan katsiran saya sampaikan kepada Qairul Masjid Baitul Arqam yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi hari ini. Sebetulnya saya secara pribadi hari ini ditemani oleh istri saya, merasa masih sangat nyaman dengan kajian yang disampaikan oleh Al Ustaz. Dan karena waktu, jujur saja kami berdua di hari-hari terakhir ini jarang Ustaz mendengarkan kajian. Oleh karena itu, mendengarkan kajian barusan itu seperti oase di padang pasir yang kemudian bisa recharge hati kami berdua untuk kemudian belajar kembali tentang Islam. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, 1,5 jam yang lalu hadir telepon saya menyampaikan bahwa Ustaz Buat tidak bisa hadir dan meminta kesediaan saya untuk hadir di kesempatan pagi hari ini. Karena Allah, saya kebetulan sedang tidak ada kegiatan, tadi baru menyelesaikan taklim pertama di subuh hari. Oleh karena itu saya menyatakan kesediaan untuk hadir. Ikhwatul iman yang saya muliakan,
Di kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama belajar tentang kosakata yang sering sekali dibicarakan dalam kehidupan keseharian kita. Kosakata itu adalah kosakata negeri yang kemudian sering kita dengar melalui para penceramah, para ulama, para asatidz, para ulama dan para ajenan, yakni negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kita itu Pak Bu sangat gemar mempergunakan serapan-serapan bahasa Arab. Tapi yang unik kadang penggunaannya itu tidak tepat atau sudah tepat, tapi kemudian banyak orang mempergunakan kosakata itu tanpa memahami makna. Saya kasih contoh. Kalau ada orang beres melaksanakan akad nikah, maka biasanya didoakan. Sesungguhnya doanya itu sudah dicontohkan oleh Rasul. Doanya itu barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fil khair. Tapi banyak di antara kita, kalau kemudian ada orang menikah itu kita doakan. Mugia kulawalina sakinah mawaddah. Yang unik kalau ditanya sakinah itu apa, mawaddah itu apa, rahmah itu apa, jawabannya duka. Itu mah masih di kita sekarang kosakata alhamdulillah juga itu sudah masuk pada pembicaraan keseharian kita. Tapi yang unik kadang kosakata alhamdulillah yang maknanya agung itu pun kadang digunakan salah. Saya kasih contoh. Ada sekelompok panitia pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Lalu kemudian mereka melakukan tindakan kejahatan. Anggota AT 5, no patut penjara, no izin gitu. Lalu dia mengatakan, padahal maaf dikit, kami tidak korupsi, tapi alhamdulillah abdi mah tadi tewas. Nah itu udah salah. Ada bapak-bapak nakal lagi sama selingkuhannya, jalan-jalan di mall berpapasan dengan si ibu, dengan istrinya. Tapi si ibu tidak tinggal dengan si bapak. Kok mau selingkuhan? Lalu kemudian si bapak itu mengatakan, alhamdulillah, kuring mas selingkuh itu kapan? Nah oleh karena itu Pak, agar kita betul-betul bisa memahami setiap kosakata yang ada dalam agama, maka hari ini saya ingin agar kita semua belajar tentang makna baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Baik, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, salah satu ciri khas dari Islam yang berbeda dengan agama-agama yang lainnya itu ternyata bukan hanya dalam konteks sholat. Islam pun mengajarkan kepada kita tentang ketawazunan dengan kesyumulian Islam. Islam itu Ibu dan Bapak mengajarkan keseimbangan, dan Islam pun mengajarkan kepada kita tentang syariat yang syumuliyah, yang menyeluruh. Dalam konteks ketawazunan, kita diajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita diajarkan agar kemudian kita semua menjadi orang-orang yang seimbang kehidupan dunianya dan kehidupan akhirat. Yang kedua, ciri dari kemudian Islam ini adalah kesyumuliahannya. Islam ini menyeluruh. Islam itu Ibu dan Bapak tidak hanya bicara syariat-syariat yang sifatnya ta'abbudi. Contoh wudu, sholat, zakat, haji. Tidak hanya itu. Saya ingin mengingatkan bahwa Islam pun ngobrol tentang syariat. Bagaimana caranya kita membangun negeri. Sayangnya berpuluh-puluh tahun majelis-majelis taklim itu
jarang sekali menyentuh persoalan kenegaraan. Padahal persoalan kenegaraan itu bagian yang tidak terpisahkan dari ikhtiar kita untuk menegakkan syariat. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, oleh sebab itu hari ini yuk kita seperti apa sih badatul thayyibatul walaupun kufur itu? Seperti apa sih negara yang diberkahi? Itu syaratnya apa saja? Saya mengambil dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi ini kitabnya banyak, Pak. Kitab yang paling ternamanya itu misalkan Al-Ahkam As-Sultaniyah, kitab hukum tata negara. Selain kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, kitab yang akan kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang ini adalah kitab Adabud Dunya wad Din. Kitab adab-adab kehidupan di dunia dan kehidupan untuk menegakkan syariat. Di dalam kitab Adabud Dunya wad Din ini, Imam Al-Mawardi menyebutkan ada 6 ciri dari badatul thayyibatul walaupun kufur. Ada 6 syarat kalau negeri ini ingin jadi badatul thayyibatul walaupun kufur. Pertama, adinun muttaba'. Kalau Bandung, kalau Jawa Barat, kalau Indonesia ingin menjadi kawasan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat pertamanya adalah pastikan di negeri ini syariat itu tegak benar. Nilai-nilai agama itu pastikan dilaksanakan oleh setiap komponen masyarakatnya, termasuk para pemimpin. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, untuk menegakkan agama ini, saya ingin sampaikan itu perlu kekuasaan. Saya kasih contoh. Bapak dan Ibu yang pernah melaksanakan haji atau umroh, itu kalau kita sedang ada di sekitar Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, ketika kemudian dikumandangkan adzan, maka setiap toko itu tutup. Kunaon tutup. Orang Indonesia lalu kemudian mengatakan ada orang Arab mah Ustaz sarore. Jangan pas ada tutup. Tapi saya bahkan kita berulang kali melihat toko nanti ditutupnya sampai di luar, tapi tidak. Kalau ditutupnya dari dalam, itu artinya panggilan azan itu diabaikan. Tapi plus minus, kalau ada azan di wilayah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, minimal kegiatan ekonomi itu terhenti. Sehingga orang minimal punya rasa malu, mereka datang ke masjid, rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada polisi, karena ada kebijakan dari negara bahwa kalau ada azan berkumandang, kehidupan ekonomi untuk sementara ditutup. Di Tasik, Bu, sekarang anak nggak bisa masuk dari SD ke SMP kecuali dia memperlihatkan ijazah madrasah diniyah. Budak teh kudu sekolah agama. Budak kudu sekolah agama karena pelajaran agama di SD, SMP dan SMA itu hanya 2 jam pelajaran. Eleh ku matematika anu 6 jam, eleh ku bahasa Indonesia anu 6 jam, eleh ku bahasa Inggris anu 6 jam. Pemkot Tasik bikin polisi harus ikut madrasah ini. Jadi ternyata Ibu dan Bapak, kalau kita ingin nilai-nilai agama itu tegak, mau tidak mau kita harus menggeser hukum-hukum syariah itu pada hukum-hukum muslim. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemegang otoritas negara. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan. Yang kedua, syarat sebuah negeri diberkahi itu, jadi baldatun thayyibatun walaupun kufur itu, menurut Imam Al-Mawardi adalah sultanun qahirun. Dalam bahasa Inggrisnya itu strong leadership. Jadi harus ada kepemimpinan yang kuat.
Siapa pemimpin yang kuat itu, siapa pemimpin yang hebat itu, kita punya contoh dari Nabi Muhammad SAW. Apa karakternya? Sidik, amanah, faqarah, dan taqwa. Sidik, Nabi itu tidak hanya berbicara benar, tapi berperilaku benar. Pak, Nabi itu hebat. Nabi itu berdakwah hanya 23 tahun, tapi Jazirah Arab berubah dengan dakwah. Saya pernah ditanya sama anak-anak mahasiswa ITB di Salman, Ustaz kok bisa Nabi seperti itu? Saya katakan Nabi itu yang hebat bukan kata-katanya, Nabi itu yang hebat tindakan nyata. Bayangkan Bu, Nabi mengajarkan kesederhanaan. Bagaimana caranya? Bukan dengan kata-kata. Fatimah, anak kesayangannya, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib dengan mahar yang luar biasa sederhana. Ibu, kalau kemudian datang ke Istana Topkapi, Istana Topkapi itu adalah museum paling lengkap mengenai kesejarahan Islam. Tidak di Makkah, tidak di Madinah, tapi di Istanbul, Turki. Karena kita tahu kekhalifahan Islam terakhir itu kekhalifahan Turki Utsmani berpusat di Istanbul, Turki. Ibu kalau masuk ke situ ada chamber khusus, ada kamar khusus, dan di kamar khusus itu ada baju Sayyidah Fatimah. Simkuring Sampun Bojo baru 2 bulan yang lalu dari Turki. Atas takdir Allah, dalam waktu 2 bulan saya 2 kali ke Turki. Pertama diundang oleh PPI Turki, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki. Yang kedua oleh Konsulat Jenderal di Turki untuk menyampaikan tamu. Ketika saya datang ke situ, diajak ke tempat chamber baju-bajunya Fatimah itu. Istri saya itu sampai megang saya dan menitikkan air mata. Kenapa malu? Acung Sayyidah Fatimah Bu, sing emot Fatimah sanes Bu. Murah kali Nabi, tapi Nabi juga adalah kepala negara. Tapi pakaian Sayyidah Fatimah itu upami orang ningali bahan di Indonesia. Sapatos karung goni. Di sebagian pakaiannya itu ada bekas-bekas sobek, lalu kemudian dijahit kembali. Soalnya ibu-ibu pangaosannya Allah, tombol anu soe, ayo nama di Bandung ngaji kudu make DC, dress code. Bu, ayo nama dress code na hijau. Bu, ayo nama kalau berkonek karena biru. Nah, Bu, jadi Nabi itu kenapa perubahan itu cepat? Karena Nabi kasih contoh. Tadi saya ke Pak Haji Didin, saya katakan Pak Haji, abisnya kemarin saya mohon maaf kalau datangnya terlambat. Kenapa? Karena kata Pak Haji Didin, saya ngaji diundang pukul 8. Saya katakan Pak Haji, abdi mah paling 8 sama 8. Kenapa saya harus minta izin dulu? Karena saya nggak boleh terlambat. Gimana caranya umat ini agar tepat waktu? Ustaznya nyontoh. Gimana caranya agar umat ini menaikkan zakat, infak, sholat, dan wakaf? Ustaz sebagai gurunya nyontoh. Gimana caranya umat ikhlas membela agama Allah? Ustaznya nyontohan. Saya pernah suatu kali diundang ke Agrabinta. Agrabinta itu Cianjur Selatan, 6 jam. As mobil sampai patah. Sampai di situ jamaah anak umur 5 tahun. Saya diajarin tuh dengan kalimat-kalimatnya Ustaz Sudibya. Termasuk mertua saya, Ustaz Emang Sastra Negara. Mertua saya selalu bilang gini sama saya, lalu hidup diundang ngaji, kamar awal datang. Dan zaman baheula hesek neangan cepil anu kersana dari agama gitu. Ayeuna mah tos aya nu kersana, sok yang hidup teh ka manawa. Nah oleh karena itu, ibu-ibu yang saya muliakan,
Sidik itu bukan hanya bicaranya bagus, tapi dia juga kasih contoh yang bagus. Ibu-ibu dan bapak di sini pengen anak atau cucunya hafal Quran. Bagus nggak? Bagus. Tapi lamun akikna, lamun bapakna, lamun inikna, lamun ibu nanti nyontohan, gesek. So gimana caranya? Kalau kak ibu pikir, butuh ibu nin, abdi pada murojaah, abdi pada ngapalkeun Quran, surat naon kasih. Abdi teh pada surat Abasa. Ejek dini nate, entong kan ini dan ini apa kulku. Karena bisa. Bagi saya itu bukan ini yang hebat. Dan bukan yang para nin. Ditakdirkan nin didikin terang surat Abasa. Nin teh kedah jujur kain jujur. Ya bagir nin teh terang. Tapi nin mau Qurannya sok nu bagir murojaah kunin ke upami 14. Keren. Bari ngobrol ka incut teh sok nin kita acara apa. Hayu sasarangan hafalkeun sareng nin. Itu sih. Yang kedua amanah. Pemimpin itu gak boleh khianat. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun tuh ciri orang beriman itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Tidak disebut beriman seseorang kalau dia selalu berkhianat pada janjinya dan amanah. Maka mohon maaf Pak, saya itu kalau lihat orang mencalonkan diri jadi kepala daerah atau calon presiden, saya masuk puji buka wanita. Wani-wani teuing eta. Saya akan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat baik. Saya akan memastikan kota Bandung, saya akan memastikan Jawa Barat menjadi Bandung dan Jabar Juara. Eta tegak. Coba saya cek saja, bapak-bapak yang ada di sini, ketika kita melaksanakan akad nikah, Pak, kita langsung dikasih SK sama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. SK eta unggul urang tos kumaha. Pastikan dirimu, pasanganmu, keluargamu masuk surga secara berjamaah. Apa yang sudah kita lakukan? Ya kita mimpin diri, mimpin garwa, sareng mimpin keluarga. Eseknya luar biasa. Oleh karena itu saya mau Pak, kalau ada yang nyapres, nyalon wali kota, nyalon gubernur, saya mau uji buka wanita. Kata kumaha dia berkisah. Makanya wajar kan? Makanya wajar. Salah satu orang yang akan pertama diberikan kesempatan masuk surga itu selain para nabi adalah imam adil, para imam yang adil, para pemimpin yang adil. Nah, ikhwatul iman yang saya muliakan, oleh karena itu ajarin anak kita agar anak kita bisa jadi pemimpin negeri ini yang lebih jujur di masa yang akan datang. Kumaha cara ibu dan bapak tong ngabohongan budak. Ya ada ibu dan bapak mau ke mall, anaknya mau ikut. Ku hidung bapaknya tadi bohong. Tong ngiring, mama badai ka puskesmas. Upami ngiring esok disuntik. Nggak bisa. Bapak diminta uang sama anak, ada uangnya, katakan ayah atau seman, namun sanes kamu jajan. Puntennya Pak ayah bapak nona cilepun puntennya bahasa Indonesia. Pak nonton atos maka ngapermen, wit. Hari beres itu pertemuan bapak nang rokok, cepudak hari kaburan permen hari bapak rokok. Nggak bisa. Kita ngajarkan budak bohong. Kalau sudah bohong, nanti di masa yang akan datang dia akan berkhianat. Jadi pemimpin yang berkhianat pada amanah. Yang ketiga faktor, jadi pemimpin itu harus pintar.
Baru kemarin Pak, kemarin sekali pukul 9 pagi saya diminta untuk datang ke kedutaan besar Mesir. Saya ketemu dengan duta Mesir, Pak Ashraf Muhammad Sultan. Pak Dubes Mesir ini sengaja saya datangi karena saya diminta oleh Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, untuk memastikan 118 anak Jawa Barat yang sampai hari ini visanya belum keluar, padahal mereka sudah diterima di Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi saya datang. Bapak Ibu tahu, jadi pemimpin itu nggak mudah. Tapi saya kagum pada duta besar itu. Dia nanya dulu sama saya, Anda lebih nyaman pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Saya kebetulan S1-nya bukan bahasa Arab. Saya ini S1-nya bahasa Jerman. Dan saya lebih lancar mempergunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Arab. Kalau istri saya itu jurusan bahasa Arab, makanya saya ajak serta. Lalu saya katakan, saya lebih nyaman dengan berbahasa Inggris. Lalu kami berdiskusi dengan bahasa Inggris. Simpulan saya sederhana, duta besar Mesir itu pantas jadi duta besar. Dia bisa mempergunakan bahasa asing dengan baik. Ada pemimpin orang, priyogi itu bahasa asing, priyogi. Dan terkadang ongkor dan ongkor pemimpin negara ngobrol di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi macam teks bahasa Inggris baru belepotan kan itu. Tapi itu jadi gini, saya sering ditanya, Ustaz terkenal pintar, pemimpin mendatangi gaya staf ahli. Saya katakan gini, lawan pemimpin atau staf ahli dan pintar, tiap poin pemimpin itu ditipu staf ahli. Jadi harus pintar. Nih, saya kasih contoh ya. Bapak Ibu kalau mau jadi RT, minimal bapaknya pintar. Internal minimal sederhana, pintar ngajadwal siskabli, ngarona, hari di lepur, dia mau ayah rona, daya sampai. Memanajemen uang rumah, lamun ayah rumah rumah. Jadi ketua DKM itu mesti pintar. Dia mesti paham syariat. Sehingga umpama ayah kudus, minimal ketua DKM itu biasa libatkan mandi. Kan terlucu ibu ketua DKM tinggal pergi. Mananya Ustaz dia datang baik. Padahal dia jenazah menitus selami. Itu lain gawean soal. Ya, jadi mesti pintar. Makanya didik anak-anak kita. Kalau mau jadi pemimpin di masa yang akan datang, kedah pintar. Nih, saran saya minimal orang Bandung itu menguasai 4 bahasa. Hiji bahasa Sunda, bahasa Indo. Nanti tanggal 21 Februari itu ada hari bahasa ibu sedunia. Yang kedua, kedah biasa bahasa Indonesia. Nukatilu diupayakan bahasa Arab. Kunaon bahasa Arab? Da Ustaz caca namanya ngan ukur menjelaskan Al-Fatihah, mani nyerep kau. Terang, nahu sorof balaghah mantikna. Jadi baca Quran itu enak kalau kita tahu bahasa Arab. Bagi ulama pun kan sok aya nu ngaco. Nuju 4 bulanan maca surat Yusuf. Pacar maneh ameh budak kaset. Ari geus gede asupannya. Eta ka ustaz nyarek ka ustaz. Abdi teh tos naon surat Yusuf tapi kunaon budak asupannya. Dijawab ustaz. Memang dan Nabi Yusuf mah kaset-kasetnya lebet anyar. Nah makanya Bu, sok bisa bahasa Arab. Alasan saya menikahi istri saya karena istri saya sarjana bahasa Arab. Jadi saya belajar. Punten ya Pak Bu. Simpulin pamit ka mana-mana ngawas
kata Nabi berkegiatan, soknya pun muncul. Alasannya karena ia yang menyiapkan bahan kajian. Yang keempat, kalaulah bisa kuasai bahasa Inggris. Kenapa harus menguasai bahasa Inggris? Saya kasih contoh. Ibu bapak tahu kalau ada pertemuan-pertemuan ulama level internasional, itu yang digunakan hanya dua bahasa. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Di Indonesia itu banyak ulama-ulama hebat, tapi sayang di saat yang bersamaan kemampuan berbahasa asingnya rendah. Oleh karena itu wacana keislaman global itu kalah dengan teman-teman yang berasal dari timur. Makanya di Jabar ini ada program English for Ulama. Ulama itu agar bisa memakai bahasa Inggris. Kemarin ada yang lulus 5 orang tuh dikirim ke kedutaan besar Inggris, dikirim bahkan ke Inggris, ngobrol di parlemen Inggris untuk menyatakan bahwa Islam bukanlah agama yang mengancam siapapun. Islam adalah rahmatan lil alamin. Lalu kemudian tabligh, pemimpin yang punya karakter sultan akhirul itu adalah dia yang pandai berkomunikasi. Sebenarnya simpulnya dekat zaman. Tapi konon katanya dulu, kalau Bung Karno berpidato, patani-patani mau ayah di sawahnya sok taruh ngadakan radio. Kenapa? Karena pidatonya menarik. Mending garut tuh. Ayeuna nuju nonton TV aya pidato kepala negara dipindahin. Nah, kenapa? Karena mungkin cara penyampaiannya kurang menarik. Dan priori orangnya pemimpin yang bisa berkomunikasi secara baik dan beradab. Dan pemimpin yang bisa menjaga lisannya. Kemarin kan di DPR rame ya, ngobrol sudah ada atau hal yang terkadang gitu-gitu ya. So, kita tuh udah banyak masalah, jangan bikin-bikin masalah. Ya. Kita lanjut, itu baru 2, adil dan mutaba'un dengan sultan akhirul. Yang ketiga, adlun syamilun. Negeri yang baldatun thayyibatun walaupun kufur itu syaratnya adalah ada keadilan yang dirasakan oleh setiap komponen bangsa. Maka dalam Al-Quran ada kalimat i'dilu wa aqrabu bittaqwa. Sesungguhnya keadilan itu mendekatkan kita pada takwa. Ada adil. Gimana caranya Rasul menampakkan keadilan? Rasul ketika menerima syariat tentang hukum jinayah Islam, hukum jinayah itu hukum pidana Islam, maka Rasul langsung mengumumkan ketika ada hukum hudud potong tangan bagi pencuri. Gimana cara Rasul mengumumkan? Rasul katakan begini, mulai hari ini yang mencuri akan dipotong tangannya, dan apabila Fatimah putriku mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangan. Jadi kan tenang warganya itu mempercaya kepemimpinan negara karena adil. Adilnya untuk semua syamilun, semuanya diberikan keadilan termasuk mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Ada orang Yahudi terambil tanahnya, lapor ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nggak tawaran balikan tanahnya. Lalu kemudian dia bikin garisnya. Dan dia ingin menggambarkan bahwa hak itu sudah ada garisannya. Dan hukum itu harus tegak. Dan kalau perlu, hukum itu ditegakkan di atas tanah. Nah, jadi kita juga harus adil. Adil itu apa? Adil itu bukan sama rata, sama suka. Adil itu proporsional. Ya. Contoh, taraweh kedah adil. Simkuring mimpin taraweh sanes mung di Bandung, sanes mung di Indonesia. Sekali-kali simkuring mimpin taraweh di masjid-masjid ulah nu aya di KBRI luar.
Tapi ada yang unik, Ustaz. Dulu saya punya anggapan hanya di Indonesia saja orang itu senang surat pendek. Maka upami simpuling pada pimpin sholat tarawih biasa sok di lobi bukan masjid. Namun dari Ustaz sing Imam anu saya yang meringankan bacaan untuk makmumnya. Kugitu nama nuhun Ustaz milih serat-serat anu simpuling dan nurut banyak. Lain kupedasieun dari undang desa. Tapi mungkin ketua Qayyumul Masjid itu sudah mengukur kemampuan jamaah. Simpuling naruh ai surat pendeknya mengukur. Eta Ustaz nu aya dina juz amma. Kata saya, baik. Rakaat pertama saya baca Abasa wa tawalla itu terus diterima. Sing horeng Ustaz, taman saya lain juz amma. Dan juz amma mah kul. Ibu harus adil, Bapak harus adil. Adilnya itu gini. Di satu sisi, ibu boleh memilih bacaan. Tapi ibu bapak dan saya harus adil. Jika itulah tarawih setiap bulan dan di bulan-bulan biasa disebutkan qiyamul lail. Karena ukur ayat di Ramadan kurang ke 29 atau 30 hari. Jika itulah da urang teh dipasihan Yuswa atau seger minimal ketika Ramadan itu kita giatkan keimanan dan ketakwaan kita. Itu adil. Ya. Adil yang lainnya contohnya begini. Saya Pak Bu, ketika PPKM turun, sekolah mulai dibuka. Saya lalu kemudian ngusulin ke Pak Gubernur, Kang Emil, ya, sudah saatnya pengajian itu dihidupkan, masjid itu dibuka. Kang Emil harus rumah harus kaca, mimitian di Papua. Dari rumah dinas. Kebetulan istri saya ini ketua majelis taklim Papua juga. Jadi yang ngurus kegiatan keagamaan di rumah dinas gubernur itu istri saya lalu kemudian mulai mengatakan di ruang tengah rumah dinas dihadiri oleh 200 orang. Saya bilang ini penting biar masyarakat ngerti bahwa saat ini kita juga perlu memperkuatkan imun dan kita juga perlu menguatkan iman. Tapi sekarang Omikron, saya bilang begini, maka etama para profesor, para peneliti dilihat. Kalau memang sekarang berbahaya, ya kita harus taat tunduk patuh kepada ilmu. Kalau suatu saat misalkan seperti TSM ya Bu ya, Masjid Agung TSM sekarang ditutup lagi. Terakhir saya ngaji itu di hari Rabu. Dan Rabu depan seharusnya saya ngaji lagi. Saya dari hati kalau itu untuk hidup nafs, menjaga jiwa ya tidak jadi masalah. Tapi saya minta tadi, lamun sekolah dibuka, pada orang ini menuju sekolah. Berarti majelis taklim juga dibuka. Yang tidak adil seperti apa membandingkan pasar dengan majelis taklim kata saya. Kan sok aya ibu-ibu saking semangat untuk balik, hari pasar ditutup, hari majelis taklim, hari pasar dibuka, hari majelis taklim ditutup. Ibu tidak aya minyak, tidak aya beras, biasa sholat mual, leles. Ibu majelis taklim ditutup, digentos karena Zoom biasa, karena YouTube biasa. Paham kan? Itu adil. Ya, tapi mudah-mudahan tidak sampai ditutup ya. Urang terasa divaksin, urang terasa menjaga protokol kesehatan. Dan saya senang di sini relatif Bapak Ibu tuh mau pakai masker.
Tenang Pak, udah akan tinggal 5 kaset tenang guys. Kita lanjutkan yang keempat, amnun amun. Baladun thayyibatun warabbun ghafur itu punya ciri negeri itu aman, stabilitas keamanannya terjaga. Bagaimana cara menjaga stabilitas keamanan? Orang berdiskusi, berdialog, mencari persamaan, bukan terus-terusan memperdebatkan perbedaan. Banyak orang yang dengan gagah seperti itu. Ustaz, siang-siang debat. Iya, saya bilang boleh berdebat, tapi wajiban hukum dilatih ya ihsan. Ayo berdialog, berdiskusi, bermujadalah, tapi dengan cara yang baik, dengan argumentasi yang baik. Karena begini Pak Bu, saya kasih contoh. Ustaz Abi Hidayat dengan Ustaz Amin Mukhtar pada satu titik tertentu ada perbedaan. Dua-duanya berdialog, ribut. Sabab anu dialognya anu pintar, sekarang anu pintar. Ustaz Aceh Zakaria ketemu dengan misalnya Ketua PWNU Jawa Barat terdahulu Gus Hasan. Ada perbedaan, tapi ketika yang ini Persis, yang ini NU, ada perbedaan berdialog. Dua-duanya punya ilmu lebih ribut. Tapi tinggal anu ilmu dan kesehatan, tapi emosinya agak dulu. Contoh, ada orang beres sholat, salam, lalu kemudian mengusap wajah. Dicarekan ke penuh Persis. Nah, mereka usap pun bintang. Nah, jadi tergaduh dari mana? Nah, yang ribut. Sebenarnya katanya, apa kunong aing usap pun kunong aing malir tinggal di sia tadi kikieu wae. Nu ieu tetep ngamuk nanya kalau Persis. Ari eta kunong maneh kikieu jawabannya lucu. Nanti make dalil. Allah mah aya di mana-mana jadi kekiran cenderung ya atau dan tanggung kekiran kunaon teu kekiran nggak ada Bu. Aya jalan ribut ngobrol tentang apa yang benar 11 atau 2 kilo nggak pakai dalil pasti ribut kunaon 11 efisien dan efektif nu hiji kunaon mana 2 kilo lebih banyak lebih baik kalau mau debat tentang ngomong gitu moal maka perlu belajar ulumul hadis, perlu belajar usul fikih. Ulumul hadis untuk menentukan ini kemana hadis yang bisa dipakai. Usul fikih minimal kalaupun berbeda, kita ngerti kenapa perbedaannya terjadi. Tak itu. Sokong seperibut orang. Tapi bukan berarti kita harus berhenti berdakwah, jangan. Kita terus berdakwah sesuai Quran dan Sunnah. Tapi yang dihindari itu keributan. Ulang. Saya kasih contoh biar lebih nyata. Ibu tahu, Bapak tahu, dulu di Asia Selatan itu ada sebuah negeri, satu hamparan, namanya Hindustan. Di Hindustan itu ada 2 agama besar, satu Hindu, 2 Islam. Ribut Hindu dan Islam, akhirnya terpecah jadi 2. Yang Hindu namanya India, yang Islam namanya Pakistan. Pakistan ribut tuh hiji. Islamnya teresep karena pergerakan dan politik, nu hiji resep karena ibadah kumpul. Ribut terus, akhirnya terpecah. Satu Pakistan, satu lagi Bangladesh. Makanya sahabat-sahabat kita jamaah tabligh biasanya kalau khuruj berangkatnya ke Bangladesh. Indonesia ya Bu, lawan ribut kembali Bekasi lagi itu. Jadi ayah Indonesia Barat, ayah Indonesia Timur. Cukup itu yang Cirebon orang beda bahasa Jawa Barat jadi 2. Di Jawa Barat kurang beda. Di itu mah karung teh disebut tuang, di urang mah karung pecah.
Akhirnya negara Bandung. Di bawah batu PBC. Di itu tuh nanti ngadirikan negara buah batu. Repot. Makanya pastikan keamanan itu, dan gimana caranya stabilitas keamanan itu terjaga, minimal dengan menjaga lisan kita. Man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang kelima, hisbun darun. Negeri yang balatul thayyibatul walaupun kufur itu cirinya negeri itu kesejahteraannya itu merata. Jadi di Islam itu nggak boleh kekayaan itu hanya dipegang oleh sekelompok kecil manusia. Itu ciri dari akhir zaman. Hati-hati ya. Gimana caranya agar kekayaan itu merata? Di Islam ada yang disebut dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Punten simpul itu harus. Hari zakat hukumnya wajib. Hari pajak hukumnya wajib pajak. Mari kata kesepakatan kita dengan negara. Sekarang saya mau tanya, hari orang Indonesia atau Islam semangat kena bayar pajak, semangat kena bayar zakat. Oh, saya. Tapi lo lucu di orang kecil. Orang gaduh motor, gaduh mobil. Seepna kaping 28 Februari. Kaping 14 kos banyak. Kajian teringan. Dan uniknya kita tak pernah nawar. Juga dia tabung, tak di mata di ambok mobil lagi. Biasa itu dikira. Tapi logika sebelah bukan ayat warga muslim di Indonesia kalau sudah ditetapkan ketetapan zakat fitrah, misalkan 1 kilo 15.000, eta teh aya mungkin Ustaz pun abdi mana sok ngomong udah 8.000. Padahal zakat fitrah dengan ukur 2,5 kilo tahu Jawa eta mah sanes zakatan harta tapi ngajakatan jiwa. Bapak Ibu bayar pajak di Bapenda di Samsat, ayat anu kieu petugas pajak beres bayar anjeunna nanti ngade. Bapak Ibu terima kasih. Bapak Ibu sudah jadi warga negara yang baik. Insya Allah pajak ini akan kami gunakan untuk pembangunan. Bapak Ibu bayar zakat, aku ambilin teman ini suruh Pak Haji. Allahumma sholli alaihi jazakumullahu khairan katsiran. Didoakan dengan luar biasa. Oleh karena itu saya sering bilang, ayo bayar zakat. Dan saya ingin ingatkan ini ke Baitul Arqam. Kalau di sini ada ambil zakat, kalau mau ngambil zakat, saya minta ngambillah dengan cara yang benar. Fungsi ke barang lain. Kami ada memiliki Pak Haji, Imam Punten, Manawi, Besar Manawi, abdi teh kami warangan bu masjid kalau nuwun zakat. Enggak. Perintahnya dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian harta mereka. Jadi ngambil itu beda dengan minta. Jadi kagak ambilin zakat di dia. Dan ngambil, bukan nunggu, ngambil. Datang ke rumah, ketok gitu, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, pada enak. Saya menjalankan perintah Allah untuk mengambil sebagian dari harta kepada kita. Insya Allah kita terjadinya pahala kalau jadi ngurus zakat. Kenapa? Karena pemahamannya belum sampai. Harus gitu. Bahkan di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang enggak membayar zakat diperangi secara fisik. Tentu mari kita beri Bapak Haji sampai begini. Assalamualaikum. Saya akan mengambil sebagian harta Bapak. Bila Bapak tidak membayar,
nanti asal kami akan serang. Paus. Meskipun ada contohnya. Waktu zaman Abu Bakar As-Siddiq itu seperti itu. Nah, ikhwatul iman yang saya muliakan, yang keenam, yang terakhir itu amalun fasih. Sebuah negara itu akan jadi baladun thayyibatun wa rabbul ghafur kalau semua orang yang ada di negeri itu, di kawasan itu, menjadi orang-orang yang mau untuk punya pikiran positif. Jadi pikirannya positif, optimis. Kemarin kan ayah dongeng ya punya putar bisa disebat namina. Ayah anggota DPR RI kalau sanggup pamit kalau takma nabilah di Bandung. Ibu Nurul Arifin murah kalina ngatur. Ibu ulingan punaon ngatur genana karena stres berkepanjangan. Pedah PPKM telusur-lusur anjeunna teu biasa. Itu salah satu penyebab. Tak ulah stres. Komon putar komon atau sarap rumah gitu. Mari Bapak Ibu coba gitu. Ayo PPKM itu bisa keluar, jadi itu bisa jogging ke tegak-tegak. Saya Pak Bu itu punya kesempatan yang luar biasa serius, luar biasa mewah ketika PPKM betul-betul diketat. Karena seharian ketemu dengan istri dan anak di rumah. Waktu pandemi di tahun pertama, ingat kan, ketika nggak boleh ada sholat Id, tiba-tiba bapak-bapak dan kakak nusa enung-enungan tidak pernah jadi khotib Idul Fitri, tiba-tiba jadi khotib Idul Fitri. Jadi dia ngomong limaan si bapak dia, ayeuna teh urang teh Idul Fitri, hayu urang dinamikeun kaimanan sama ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya mau tanya, berapa banyak di sini yang suaminya suka jadi imam di masjid? Tonggoro di masjid, Bu, di keluarga yang konon katanya modern, ada keluarga itu yang nggak tahu apakah bapaknya itu bisa jadi imam atau tidak. Karena pandemi dipaksa bapak-bapak jeung AA jadi imam. Kenapa kita nggak punya pikiran sepositif itu? Ashabul Kahfi yang tadi Nabuah tahun-tahun, tapi sabar, keluar lalu kemudian menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Jadi saran saya, kalau negeri ini menjadi negeri yang baik, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa punya pikiran positif. Tok sudon mewarai kasasah, apalagi terhadap takdir Allah. Siapa di sini yang sudah daftar haji? Tapi belum berangkat, belum ya. Oman kedah husnuzon ke Allah. Nggak boleh gini. Ya Allah, kita haji tadi hasilkan ke Jokowi sih kan. Dan Jokowi itu biasa nama ku hari Arab dan ditutup. Saya menutup Arab raja. Sekarang umroh mulai dibuka. Kemarin ada jamaah yang ngobrol sama saya, Ustaz, yang umroh saya Ustaz, saya bilang tapi harus siap dengan berbagai skenario. Contoh, upami kurang air umroh satu sebelum berangkat di PCR dulu. Jamaahnya 20, ustaznya hiji. Ditakdirkan ustaznya yang positif. Berarti jamaah berangkat tanpa pembimbing. Di itu di Mekah atau Nabi di Jeddah atau Nabi di Madinah, kita lalu kemudian harus karantina 5 hari. Terus karantina 5 hari, di hari keempat menuju kelima kita diswab. Kalau negatif berarti kita boleh melaksanakan ibadah umroh. Lamun ka Madinah menurut sebagian kaidah fikih ada yang mengatakan karena belum lewat Qardul Manazil, jadi kemudian boleh memakai baju biasa. Tapi kalau ke Jeddah semua ahli fikih mengatakan udah lewat Qardul Manazil. Kabayang 5 dinten bapak-bapak. Nah, kayak ihram.
Di masa sekarang tidak. Nggak kayak di lima beres kurang tehnya ibadah. Pas pada ubi disuap deui ku saruri teh. Ditakdirkan ibu sareng bapak positif. Nu sanes maui bapak ibu mah anak gitu. Makanya saya bilang makna saksinya. Kemarin sahabat saya di Karawang alhamdulillah berangkat dan kembali semuanya alhamdulillah. Jadi saya minta upami kurang batas balik ibadah. Ya kita harus siap dengan semua konsekuensi. Dan yang paling penting kita tetap punya pikiran-pikiran yang baik dan positif. Baik Ibu dan Bapak yang saya muliakan, saya kira yang bisa disampaikan pas 60 menit yang bisa saya sampaikan. Saya kira itu saja. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Mudah-mudahan pada suatu saat kita dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa bihaqqi bis-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz atas sementara kita ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum diakhiri acara pengajian rutin Sabtu hari ini, sebelumnya kita ada dulu untuk